Jackson, apakah suara saya terakses dengan baik, Bapak Ibu? Jackson, Taidir, apakah suara saya terakses? Ya, terdengar. Alhamdulillah, jazakallah. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Majelis Madrasah Baitullah pada hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara kita, yaitu Ustaz Taidir. Insya Allah akan mendampingi kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan rahmat kepada kita semua, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita yang pada pagi hari ini yang sudah ada di Zoom ya, Masya Allah sudah bisa bersedia dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Salat dan salam tak lupa kita selalu tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah umat yang insya Allah akan selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Madrasah Baitullah, insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas terkait tema menuju hari keberangkatan, apa yang semestinya dilakukan. Nah ini bagi Bapak Ibu calon jamaah umroh ataupun ada yang keinginan umroh, insya Allah di tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya, ini adalah pembekalan ilmu untuk Bapak Ibu semua agar bisa mempersiapkan diri ketika nanti Allah panggil untuk bisa ke Baitullah. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan dan bagaimana apa yang harus kita lakukan? Insya Allah kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Abdul Haidir. Alhamdulillah beliau di tengah-tengah kita. Insya Allah akan bersamai kita sampai pukul 7 pagi nanti. Bagi Bapak Ibu yang belum menamai akun Bapak Ibu masing-masing dengan nama pribadi, mohon diganti nama pribadi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajak saudara, teman, kerabat untuk mengikuti Madrasah Baitullah, monggo dipersilakan untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan mengikuti dari awal sampai akhir, insya Allah akan ada rekaman yang insya Allah akan kami share di grup-grup Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, tanpa lama-lama kita mulai Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah insyaallah materi yang langsung akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Haidir. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat, para peserta kajian Madrasah
umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kemampuan juga kemauan untuk dapat melaksanakan ibadah umroh, maka itu tentu merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yang pastinya harus kita syukuri dan kita kembalikan semua kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya pun masih belum ada kesempatan, masih belum ada kemampuan atau keluangan, tetap saja niat tersebut harus kita hadirkan, kita pancangkan, ya, karena ini memang merupakan sesuatu yang spesial, ya, kita dapat berziarah ke Baitullah, menghadirkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apabila datang hal masa-masa tersebut, ya, saat-saat keberangkatan sudah tiba atau menjelang tiba, maka apa yang perlu kita persiapkan? Bahkan ya sejak sekarang pun, ya, seandainya kita misalnya belum terdaftar atau belum ada kepastian dan ketentuan, ya, berangkat melaksanakan umroh, tetap saja juga hendaknya kita persiapkan diri kita baik-baik. Baik, perkara pertama tentu saja yang harus kita persiapkan, ya, dan ini paling dasar sekali, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan kita lakukan. Jadi penting sekali kita ini bertanya pada diri kita ini umroh untuk apa? Karena siapa? Ya, ini sebuah pertanyaan yang sangat dasar. Dan hendaknya pertanyaan ini harus selalu hadir dalam diri kita. Umroh kamu untuk apa? Karena apa? Oh, karena saya nggak enak, teman-teman sekantor semua udah umroh, saya doang yang belum. Ntar apa kata orang? Nah, kayak gini patut dirapikan lagi niatnya. Oh, kalau orang sudah umroh di masyarakat nanti akan dapat tempat yang istimewa, ya, akan ada apresiasi dan semacamnya. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita perbaiki, ya. Oh, saya umroh nanti pengen tahu, pengen agar punya kenangan, ya, dengan Baitullah. Ya, ini juga sesuatu yang harus kita perbaiki. Maka hendaknya kita pahami, ya, bahwa ibadah umroh ini, ya, sebagaimana ibadah haji, ya, apa namanya, harus dilandasi dan diawali oleh semata, ya, keinginan kita untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam ibadah haji itu juga dalam Al-Quran Allah ingatkan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata ilaihi sabila. Para ulama sebutkan kata-katanya walillahi 'alan nasi, bukan wa 'alan nasi hijjul baiti lillah, gitu, ya. Ya, dan diwajibkan bagi manusia pergi haji karena Allah, tapi Allah dahulukan walillahi 'alan nasi hijjul bait, ya. Jadi karena Allah, untuk Allah kita melaksanakan haji, ya, tentu termasuk dalamnya umroh. Begitu, ya. Artinya pada ayat itu Allah menekankan agar motivasi dasar, motivasi awal, motivasi utama bagi kita adalah tak lain untuk menghadirkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang soal hati, tinggal bagaimana kita nyetingnya, ya. Itu gampang saja kalau kita mau, tapi memang akan jadi sulit kalau hati kita tidak kita kelola dengan baik, ya. Maka yang hadir adalah misalnya ria, misalnya sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat, pengen apa, ya. Perkara-perkara
perkara-perkara dunia. Maka ini sesuatu yang memang harus kita jaga. Apalagi umroh ya, juga haji ya, salah satu substansi dari isinya adalah menghadirkan tauhid kita ya, mewujudkan tauhid kita kepada Allah ya, memurnikan tauhid kita kepada Allah ya. Itu tampak dalam kalimat talbiyah ya, yang sangat kuat mengandung pesan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya, aku penuhi panggilanmu la syarika. Ya, tidak ada sekutu bagimu. Maka dalam ucapan talbiyah ini mengandung ya pesan-pesan ya, agar kita betul-betul memurnikan tauhid kita, termasuk di dalamnya memurnikan niat kita dalam ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu penting ya, itu satu hal yang penting terus kita lihat ke dalam ya, kamu umroh ini untuk apa ya, sebab ya soal niat ini walau kelihatan sepele tapi dia bisa menggerus amal kalau kita kurang jaga baik-baik. Ya, Ibnu Mubarak mengatakan rubba amalin saghirin yu'adzimuhun niyah wa rubba amalin azimin yusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil jadi besar karena niat, betapa banyak amal yang besar jadi kecil karena niat, gitu ya. Dan umrah ini tentu saja boleh kita bilang amal yang besar, ya, biaya, waktu, effort, tenaga, wah cukup ya kita mengeluarkan segala effort tersebut. Belum lagi ditambah lagi ya, boleh kita katakan ya, istilahnya ya, ketergodaan kita untuk dikenal, dipuji, disanjung itu juga besar ya. Orang kalau ngelihat saudaranya sholat, puasa itu mungkin standar ya, tapi kalau lihat saudaranya umroh, masya Allah ya, umroh segala macam dan seterusnya, jadi ada apresiasi khusus. Meskipun bukan berarti itu haram begitu saja atau tidak boleh gitu saja, karena kita juga tidak bisa menghalangi seseorang untuk takjub dan lain sebagainya. Yang penting hatinya kita jaga. Ya, itu penting. Baik, perkara lain juga masih dalam ruang lingkup hati. Ya, dalam ruang lingkup hati. Ya, yang patut kita hadirkan adalah ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tawakal kepada Allah bahwa keberangkatan kita pun ini sebenarnya tak lain karena karunia Allah. Ya, kalau Allah berkehendak berangkat, kalau tidak, tidak. Ya, bukan semata karena kemampuan kita, uang kita, dan seterusnya. Maka mentalitas yang harus kita bawa saat umur adalah tawakal. Kita pasrahkan kepada Allah, kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan berbagai upaya, langkah-langkah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sandaran kita. Ya, semakin kita bertawakal, insya Allah semakin tenang. Ya, sebab yang namanya umroh ini kan juga ya sedikit banyak ya ada hal-hal yang di mana kita harus berjalan jauh meninggalkan negeri kita, mungkin juga anak-anak kita yang masih kecil. Nanti di sana bagaimana, ya dan seterusnya. Ya, maka kalau itu saja hanya kita pikirkan bisa jadi berat kita, tapi kita tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan menjaganya, yang akan melindunginya. Begitu ya. Maka bawa ya bekal-bekal tawakal ini sebanyak-banyaknya. Ya, terus bersandar kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah, implementasi dari tawakal ini apa? Doa. Semakin kita bertawakal kepada Allah,
semakin doa-doa akan selalu kita panjatkan. Maka di antara doa yang hendaknya kita mohon kepada Allah adalah keselamatan, kebaikan, ya al-afiyah. Penting itu baca doa al-afiyah. Ya Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adzamatika an ughtala min tahti. Ya, itu bagus doa-doa keselamatan. Ya Allah, aku mohonkan keselamatan padamu. Keselamatan afiat itu keselamatan dunia akhirat. Keselamatan agama, ya, keselamatan keluarga, keselamatan anak-anak. Ya, dijaga kita dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nah, itu kita panjatkan doa-doa itu sebagai wujud dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ini semua terjadi semata karena Allah. Maka yang kita harap dan kita bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita mohon tentu saja perjalanan kita dimudahkan, dilancarkan, ya, diberikan pertolongan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga akan menjadi ibadah tersendiri yang melengkapi ibadah umroh kita, ya. Karena nanti juga akan kita dapati di antara substansi ibadah umroh juga haji adalah memperbanyak peluang dan dorongan serta kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi yang perlu kita bawa masih dalam ruang lingkup jiwa mental, ya. Yang paling penting kita bawa ada dua sifat yang selalu hendaknya kita bawa, yaitu syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Maka kesempatan ibadah umroh itu ketika Allah buka peluangnya harus kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya, di saat masih banyak orang yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah umroh, belum dapat peluang, belum dapat rizki dari Allah untuk dapat melaksanakan ibadah umroh, ternyata Allah pilih kita untuk bisa berangkat. Ini bukan lagi-lagi bukan semata karena kita mampu, kita punya uang, karena kita bisa, tidak. Tapi lebih karena, ya, karunia Allah. Sebab kadang ada orang punya harta, tapi Allah belum berikan dorongan dan keinginan. Ada yang pingin tapi belum punya kemampuan. Ada yang punya kemampuan, punya keinginan, belum punya kesempatan. Ada saja. Ya, kalau sudah Allah halang, halang. Kalau Allah sudah kehendaki, berangkat. Gitu ya. Banyak orang-orang berangkat dengan berbagai macam alasan. Ya, saya beberapa waktu yang lalu, beberapa kali bahkan saya ngurusin, ya, karena beberapa kenal beberapa teman di Saudi, ya, jadi rupanya dia ada pembantunya dan sangat baik, ya, dan dia ingin berikan hadiah kepada pembantunya. Apa hadiahnya? Hadiahnya mengumrohkan kedua orang tuanya. Masya Allah, itu senang sekali orang tuanya dari kampung. Ya, diurusin paspornya, diberangkatkan, berangkatlah, dikasih ongkos dari berangkat sampai pulang. Gitu ya. Nah, banyak teman-teman kita yang mungkin marbot masjid atau apa, ya, berangkat. Allah kasih berangkat. Ya, teman-teman kita anak-anak santri hafal Quran berangkat, Allah kasih berangkat. Ya. Jadi perbanyaklah rasa syukur ketika Allah berikan kita kesempatan. Itu juga nanti akan bernilai ibadah lagi. Dan yang mengimbangi rasa syukur kita apa? Sabar kita. Ya, jadi berangkat umroh ini memang harus sabar. Ya, banyak sekali tahap-tahap yang harus kita lalui. Ya, sudahlah kita harus mungkin mengumpulkan dana, kita mungkin ikut pelatihan, belum lagi soal kesehatan, belum lagi soal perlengkapan, baik lagi nanti kita berangkat ke airport, lama di dalam pesawat, capek, pegel, turun masih harus antri lagi, kadang mungkin ada kendala ini itu, atau kondisi fisik kita drop, kita sampai lalu kita jalan lagi, begitulah. Ya, belum lagi nanti bersinggungan dengan orang ini, orang itu, macam-macam. Maka dari sekarang harus kita sadari, ya, bahwa kesabaran termasuk bekal yang harus kita bawa sebanyak-banyaknya. Kalau dulu guru saya ingat, kalau mau haji itu jangan cuma bawa sabar secukupnya,
tapi harus bawa berkarung-karung kesabaran. Ya, karena pastilah ya, walaupun pasti setiap travel akan menyediakan fasilitas terbaik, ya, tetap ya yang namanya perjalanan umroh atau perjalanan secara umum tetap saja menyisakan ya letih, capek, berbagai kendala yang ada, yang diperkirakan atau yang tidak diperkirakan. Ya, jangan sampai umroh kita nanti jadi rusak karena kita nggak cukup bawa kesabaran. Keluar kata-kata kasar, keluar umpatan, ya, keluar keluhan-keluhan yang tidak pada tempatnya, dan seterusnya. Ya, saya pernah mendapati seorang jamaah, ya, waktu itu saya tinggal di sana gitu ya. Ya, biasa kita kalau pergi haji kita temui itu beberapa jamaah, teman, saudara atau orang dari kampung. Nah, itu ada satu orang yang ketika merengut aja gitu ya, mulutnya apa dari raut mukanya. Lalu dia pikir apa? Dia ungkapkan apa? Gini-gini amat ya pergi haji katanya. Capek, susah. Jadi nggak ada sedikit pun apa ya seperti aroma apa aura ya senang apa. Ya. Jadi dia kayak apa? Dia pikir mungkin pergi haji seperti wisata begitu ya dan seterusnya. Nah itu yang harus kita sadar. Ya ini bukan perjalanan wisata ya seperti umumnya. Ini adalah ibadah. Ya di mana kita mungkin capek, letih, ya kita upayakan dengan kesabaran. Ya, sebab kalau tidak tadi akan rusak nanti. Ya sayang sekali. Ya akan rusak oleh umpatan, oleh kata-kata dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita sabar, ya kita ganti dengan zikrullah, kita ganti dengan doa, ya maka insya Allah. Ya, jadi enggak ternyata begini ya, begitu memang ya. Kita capek di pesawat turun, kita pikir mungkin selesai tinggal duduk, tidak. Nanti antri di imigrasi, jalan aja dari pesawat mungkin ke tempat imigrasi sudah lumayan. Ya, padahal kita capek habis perjalanan, antri lagi nanti mungkin ya. Kemungkinan besar biasa itu antri. Ya, setengah jam, sejam itu biasa. Ya. Nah, itu butuh kesabaran. Nah, nanti di hotel gitu lagi. Antri lagi pelan, tunggu pembagian apa gitu. Ya, kadang-kadang ya mohon maaf ya, ada saja ya. Ada saja apa namanya ya? Kreditnya ya. Ada saja itu harus disiapkan ya. Ternyata ya sering misalnya kalau saya kan misal beberapa kali bimbing umroh, kita udah selonjoran telepon, Pak Ustadz, kami ini kan bertiga sekamar, kenapa ranjangnya cuma dua gitu. Ada saja. Kenapa airnya mati? Ya. Nah itu sikapi dengan sabar. Ya, insya Allah ada solusinya. Ya, ya biasanya begitu, apalagi hotel-hotel di Arab ya. Oh maaf, ya ntar kita hubungi ya, pihak hotel. Ini kok orangnya cuma dua, itu biasanya ntar dicarikan solusinya biasa gitu ya, sabar. Ya, ya insya Allah akan diberikan yang terbaik, tapi jangan kemudian kita berharap sama sekali tidak ada kendala. Kita harus siap berangkat. Waduh, pengen juga selonjoran, harus segera berangkat. Jalan lagi dari hotel ke Masjidil Haram. Ya, hotel kita dekat kok. Iya dekat, tapi tetap saja sedekat-dekatnya hotel di Masjidil Haram ya jalan. Ya, yang jalan sebangsa 500 meter, 1000 meter itu udah biasa. Ya, jadi jangan kemudian oh ternyata gini ya capek ya. Nah, itu mental sabar dan jadikan semua letih lelah itu ya, sebagai harga yang kita bayar untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, itu indah. Ya, justru malah sebenarnya ya, sensasi itu akan terasa ketika letih, ketika capek, ketika tadi ya kesulitan-kesulitan itu kita alami, tapi kita hadapi dengan sabar. Ada sensasi tertentu. Ya, ya begitulah gambaran orang yang melaksanakan ibadah Allah. Baik, kemudian persiapan lain yang juga tidak kalah penting adalah ya tentu persiapan ilmu ya. Saya kira juga ilmu sudah sering, apalagi kita sudah sering ikut kajian di sini ya. Mungkin buku yang kita baca penting itu kita baca lagi, kita lihat, kita tanya. Saya kira sangat mudah sekarang itu untuk mencari informasi tentang bagaimana pelaksanaan umroh. Itu penting juga ya, jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan
pembimbing, oh saya ikut pembimbing aja, ya bagus, ya tapi tetap kita harus punya bekal ilmu, pemahaman, wawasan, begitu ya, yang ada, begitu ya. Kemudian bekal mental udah, ilmu sudah, termasuk perkara penting yang juga hendaknya kita hadirkan adalah sebelum berangkat merapihkan urusan kita di tanah air, ya. Khususnya yang berkaitan dengan hak orang lain. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi, kita meninggalkan tanah air seminggu, 2 minggu, ya. Jangan sampai dengan keberakalan kita ada orang yang susah, ternyata ada yang misalnya janji sama kita dan urusannya sangat penting, kitanya umroh gitu ya. Nah itu satu hal yang penting untuk kita perhatikan ya. Ya, sebab kadang-kadang ada kondisi seperti itu. Dan itu juga akan membuat kita tidak nyaman nanti di sana. Oh ternyata ada orang yang begini begitu. Ya misalnya kita dokter, kita banyak pasien, ya paling tidak diaturlah ya. Apakah mungkin ada yang mengganti kita, ya, atau kita kerja di instansi pemerintahan atau apa lembaga yang mungkin berkaitan dengan banyak orang, ya. Nah itu juga kita perhatikan. Termasuk juga keluarga kita, anak-anak kita itu harus diatur. Ya, jadi selama ayah tidak ada, selama umi tidak ada, kamu gimana nih program-programnya, agendanya, segala macam. Dia harus rapi benar. Ya, harus selesai kalau bisa urusan kita dengan orang, pekerjaan-pekerjaan yang ada. Jangan sampai sangkut paut itu terbawa-bawa ketika kita umroh. Ya, agar kita lebih fokus, ya, lebih rileks, lebih nyaman, ya, dengan agenda kita di tanah suci, ya, ya bahkan kalau bisa kita justru mendapatkan doa-doa, dorongan. Ya, jangan sampai malah, mohon maaf ya, disumpahin orang ini gimana sih ini umroh misalnya. Ya, padahal kan harus begini, kita kan udah janji begini, janji melakukan itu. Nah, itu kan jadi tidak baik. Ya, maka perhatikan betul, ini selama perjalanan saya 10 hari, apakah 15 hari, ya cek, ya, apa yang kira-kira harus diselesaikan sehingga tidak mengganggu perjalanan perjalanan kita, ya, tidak mengganggu perjalanan kita, ya, termasuk juga pesan-pesan kepada anak, kepada keluarga, ini apa, kamu nanti kalau Abi nggak ada, kamu kemana, kamu gimana, dan seterus. Dan meskipun mungkin di zaman komunikasi seperti ini, ya kita bisa memantau dari jauh ya, tapi kalau dari awal sudah kita bicarakan, itu lebih baik. Termasuk juga ada satu hal yang cukup ya mungkin sederhana ya. Namanya perjalanan umroh, ya ini bukan nakut-nakutin ya. Perjalanan umroh jauh segala macam. Begitu ya, maka penting kita pertegas hak-hak dan kewajiban kita. Ya, ya mohon maaf ya, misalnya kita punya hutang, masih sangkutan hutang sama siapa, kepada siapa, itu kita bagus tuh kalau kita misalnya kasih tahu siapa, ya apakah mungkin kalau istri kita nggak berangkat, kita kasih tahu istri kita, suami kita nggak berangkat, kasih tahu suami, anak kita kasih tahu berangkat, kasih tahu anak kita, gitu. Bapak punya utang sama ini, sama itu nggak apa-apa, ya. Ya, jangan tertakut terus seakan-akan kita nggak balik lagi, ya. Tidak mengapa, dan memang mestinya begitu, ya, agar kalau kita ada halangan, ya la samahallah, ya Allah Subhanahu wa taala angkat ajal atau apa begitu ya, kita sudah melimpahkan ya, kewajiban-kewajiban kita, setidaknya memberitahu kewajiban-kewajiban yang harusnya kita penuhi. Begitu. Kemudian perkara lain lagi juga yang layak ya adalah ya tentu kita minta ya didoakan ya oleh saudara-saudara kita. Maka kita minta izin, ya bagusnya memang ya kita pamit lah ya kepada orang-orang yang sekiranya kita hormati, orang tua gitu ya. Kalau kita ada atasan ya atasan, ya kalau kita misalnya ada teman dekat ya selain ya istilahnya pamit, ya juga untuk mendapatkan iringan doa. Ya Umar bin Khattab ya ketika mau umroh ya sowan sama Rasulullah, maka Rasulullah bilang apa? La tansana ya ukhayya bidu'aika. Jangan lupakan kami wahai saudaraku dengan doamu. Ya, jadi
saling mendoakan ya. Dan itu juga satu hal yang sangat bagus ya, jangan kita butuhkan doa-doa dari saudara kita, doa-doa keselamatan ya. Ada itu doanya yang Rasulullah ajarkan ya. Kalau kita yang berangkat kepada yang ditinggal itu bacanya astaudiukallah alladzi la tadli'u wada'i'uh. Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang titipannya gitu ya. Kalau yang ditinggalkan kepada yang berangkat itu bilangnya apa? Astaudiukallah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku titipkan engkau agamamu, amalmu, dan akhir dari amal. Begitu ya. Intinya adalah ya kita mohon kepada Allah. Ya mungkin kalau nggak hafal dengan ungkapan itu, kita tinggal doakan semoga makbul, semoga mabrur. Mohon doanya dan seterusnya. Ya, dan ini adab juga ya. Kepada tetangga, izin saja sekedar ngasih tahu. Bahkan kalau di beberapa daerah itu dibuat kayak walimah gitu ya. Ya, kayak walimah acara. Ya meskipun ini masing-masing saja. Ya masing-masing mungkin kultur budaya. Ya tidak, kalau memang merasa oh nggak perlu bikin acara, ya nggak perlu. Tapi apa namanya, kita bisa eh, melakukannya secara personal ke teman dekat, ke tetangga, doakan saya ya, dan terusnya, izin, mohon maaf kalau ada khilaf. Itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Ya, agar dengan Allah kita selesai, dengan sesama manusia juga, teman dekat dan seterusnya kita selesai. Baik, kemudian perkara penting juga adalah ya mempersiapkan perkara-perkara teknis ya. Meskipun kadang-kadang sepele, kecil ya, mungkin yang sakit harus menyiapkan obat-obatannya. Ya, perkiraan di sana bagaimana? Ya, nggak apa-apa itu tanya di sana. Sekarang musimnya apa nih, dingin atau apa? Jangan sampai salah. Ya. Kalau anak muda sekarang jangan sampai salah outfit ya, atau apa outfit ya, atau salah salah apa namanya, salah setelan ya, bawa jaket, bawa apa gitu ya. Nggak tahu di sana musim panas gitu. Atau kebalikannya, di sana musim dingin, kita nggak bawa sweater, nggak bawa apa. Itu ya itu kayak gitu lumayan juga ya. Kemudian perlengkapan ya. Meskipun biasa sebagian ada yang sudah disiapkan di sana ya, tapi apa yang sekiranya bisa pribadi ya, misalnya alas kaki itu ya, kalau saya sering rasakan tuh alas kaki. Kalau jangan kita beranggapan alas kaki tetap di sana aja saya beli, tidak. Kalau bagusnya lebih dari sini, kita cari alas kaki. Walaupun sendal, maksudnya sendal, tapi sendal yang cocok gitu, yang enak dipakai, yang bisa buat di jalan segala macam. Itu hal-hal yang sepele ya, hal-hal yang sepele, perlengkapan ya, misalnya kayak buku doa mungkin sudah diberikan ya biasanya. Nah itu juga kita persiapkan, termasuk juga data-data ya, itu juga paling nggak hati-hati ya. Hati-hati, rapi, teliti, jangan tercecer, ya jangan sampai mau sampai airport ternyata paspornya lupa, ya atau hal-hal yang mendasar dia lupa, ya. Jadi persiapan teknis hendaknya dia persiapkan dengan matang. Termasuk juga persiapan kesehatan kita, setelah tadi kesehatan mental ya, kesehatan fisik juga nggak kalah pentingnya. Ya, kita misalnya sudah kita atur pola makan kita dengan baik, begitu ya, olahraga dan lain sebagainya, itu juga sudah kita jaga ya, karena umroh ini juga ibadah haji, ibadah yang sangat besar peranan dari stamina kita. Ya, kalau sholat mungkin pusing-pusing dikit kita masih lah bisa sholat, atau lemes-lemes dikit ya masih ya. Ya, tapi kalau umroh kondisi kita nggak fit, itu sangat tidak kondusif. Ya, sangat tidak, sampai di sana kita demam atau apa. Ya, itu penting ya, kita jaga. Ya, jangan, nah di sana mungkin patut tuh kita agak strict dikit. Jangan gampang makan apa saja yang kita mau. Ya, seneng sambal makan sambal terus gitu ya. Akhirnya sering ke WC terus atau apa, mules dan seterusnya. Nah, itu kayak gitu penting juga
Dan kemudian ini terakhir ya, penting kita bawa ruhul ukhuwah, ya, semangat kebersamaan. Ya, kita biasa akan berangkat bersama rombongan. Ya, kalau bisa dari sekarang kita sudah tuh ya dengan teman-teman yang serombongan itu sudah ber apa ya eh, berinteraksi dengan baik, ya saling tegur, tanya, membangun keakraban. Ya, karena perjalanan yang cukup panjang, yang cukup jauh, kalau diiringi dengan keakraban, suasana persaudaraan, itu akan lebih terasa lagi. Ya, jadi jangan sampai kita acuh tak acuh ya dengan teman serombongan. Ya, kalau bisa sejak sekarang sudah membangun keakraban. Ya, sebab eh, perjalanan akan sangat membutuhkan kita saling bantu membantu, saling tolong menolong, ya, saling peduli dengan teman, perhatian dan lain sebagainya. Nah, itu juga pada akhirnya akan banyak membantu kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang-kurang. Demikian, kalau ada mungkin pertanyaan silakan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz Abdul Haiditnya yang sudah memberikan kita informasi dan ilmu terkait hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum keberangkatan. Masya Allah, ini ada beberapa poin yang bisa kami simpulkan, yaitu adalah yang pertama tadi, perbanyak syukur dan sabar. Masya Allah, syukur dan sabar ini kita wajib ya untuk di diri kita masing-masing menghadirkan rasa syukur dan sabar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di sana pasca di sana juga pasti ada insiden yang kita harus bersabar, dan lelah dan letih adalah harga yang kita bayar untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini poin penting ya, poin-poin bagi Bapak Ibu semua yang ketika nanti sudah di sana gitu, atau ada bayangan ketika sudah mau berangkat umroh, nah ini hadirkan sabar kita sebanyak-banyaknya di sana. Dan kita juga jangan lupa untuk meminta izin dan pamit kepada kerabat dan keluarga kita. Masya Allah. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, monggo kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar, di kolom chat, atau bisa juga raise hand. Raise hand nanti kita akan pandu untuk bisa memberikan pertanyaannya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait program-program dari Wadul Umroh. Program umroh kami mulai dari harga 25 jutaan, mulai dari bulan Oktober sampai bulan Februari 2025. Umroh akhir tahun 2024, umroh Ramadan 2025, spesial umroh bersama pajak di bulan Syawal 2025. Dan kami memiliki program haji khusus daftar sekarang berangkat insya Allah 7-8 tahun lagi, spesial haji furoda daftar sekarang berangkat tahun depan insya Allah bersama Ustaz saya di Tagawan. Kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh. Kami menyediakan dana talangan pos haji dan umroh dengan program umroh dulu bayar kemudian. Wonderful Umroh membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh, keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools, serta bisa berangkat umroh dan haji gratis. Mari wujudkan niat ke Baitullah. Bisa menghubungi admin Wonderful Umroh atau perwakilan dan konsultan terdekat di daerah Anda. Mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh, karena bersama Wonderful Umroh semua bisa ke tanah suci. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut ada informasi dari Umroh. Jika ada yang ingin menghubungi admin bisa dihubungi ya, tadi yang sudah ditayangkan di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Monggo bagi Bapak Ibu Majid Sabaitullah, ada yang ingin ditanyakan?
Ya mungkin belum ada yang untuk sekarang, nanti mungkin. Assalamualaikum. Izin bertanya. Monggo Ibu. Ngapunten, saya Bu Maya dari Malang. Mohon gambaran untuk mempersiapkan haji dengan mempersiapkan 7-8 tahun haji furoda itu seperti apa saja yang ditawarkan. Yang kedua, kepada Ustadz, doa Ustadz. Saya sering mendapatkan kajian bahwa haji dan umroh itu nggak ada hubungannya dengan uang, nggak ada hubungannya dengan jadwal keberangkatan yang panjang, tapi ketika Allah mudahkan, maka Allah bisa saja dengan izinnya untuk kita bisa segera berangkat ketika masih sehat, masih muda. Nah, apakah ada doa Ustadz yang bisa kita amalkan supaya pertolongan untuk bisa segera dimudahkan untuk beribadah haji itu bisa kita laksanakan? Itu saja, matur nuwun, jazakumullah khair. Siap, Umaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Ustaz bisa dijawab dulu. Ustaz. Baik. Baik, ya memang sering sih ada ungkapan bahwa haji umroh itu nggak berkaitan dengan uang. Sebenarnya tidak selalu mutlak begitu ya, karena memang faktanya butuh uang juga gitu ya. Cuma jangan sampai kemudian orang seakan ya tidak punya harapan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh hanya karena dia melihat oh gaji saya cuma segini, penghasilan saya cuma segini dan seterusnya. Tidak ya. Maksudnya adalah jangan sampai kita memupus sama sekali keinginan, niat, kemauan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan itu yang nanti insya Allah akan mendorong kita untuk ya berusaha dan berikhtiar ya bagaimana bisa mewujudkannya ya. Ya, sebab kadang-kadang ya, kalau banyak sekali kita lihat kasus atau contoh ya bagaimana orang dengan telaten ya mengumpulkan uang yang mungkin untuk ukuran orang nggak terhitung ya, mungkin dia 5.000 ya, tapi setiap hari dia rutin, dia sisihkan dari penghasilannya kah, dari apa dan seterusnya. Sekian puluh tahun kemudian terkumpul gitu ya misalnya. Artinya apa? Di sana yang ada apa? Kemauan, keinginan ya. Dan kemudian ternyata Allah mudahkan. Dan biasanya begitu. Kalau pengalaman hidup itu akan membuat kita sampai pada satu kesimpulan, sesuatu yang kita maui sedemikian rupa dan kita tulus, biasanya ada saja ya cara Allah untuk mempertemukan kita dengan kemauan. Dan itu kan sering juga tuh kalau dalam kata-kata motivasi gitu ya, dan itu memang ya sedemikian itu ya. Kalau betul-betul kita punya kemauan ya, maka insya Allah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagaimanapun. Tapi ya tetap ya ikhtiar, berusaha, mengatur siasat ya dan sebagainya ya. Apakah tadi ya misalnya dengan nabung umroh, pokoknya setiap bulan kita niatkan buat umroh misalnya dan seterusnya. Adapun doa wallahu alam, doa-doa yang umum saja atau doa dengan bahasa kita ya kita bisa panjatkan doa kita. Biasa kalau dalam bahasa-bahasa yang suka dibaca itu misalnya Allahumma rzuqni ziyaratal haramaini syarifain, ya Allah berikan aku karunia untuk dapat berziarah ya kedua tanah suci ya Mekah dan Madinah ya, berikan aku kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Itu juga satu doa yang secara khusus wallahu alam saya tidak mendapat, belum ya, paling enggak saya belum tahu apakah ada doa yang memang khusus diajarkan Rasulullah agar kita mudah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Tapi saya kira doa-doa yang bersifat umum atau juga doa dengan bahasa kita itu juga sudah insya Allah bisa kita lakukan ya, karena tentu Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Begitu ya. Jadi yang paling penting adalah niat yang kuat ya, azam yang kuat, walaupun mungkin kalau hitung-hitungan matematisnya kita bakal sulit ya, misalnya gitu ya. Gaji masih di bawah UMR misalnya ya.
Ini kapan ngumpulnya kalau begini? Tapi insya Allah dengan kesungguhan itu justru akan menggerakkan kita, akan menyemangati kita. Oh, karena kita memang targetnya bisa umroh, penghasilan segini berarti harus misalnya mencari tambahan lagi. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara yang halal. Dan ya, kita tidak tahu Allah bagaimana menghendaki dan mengatur agar kita bisa berangkat. Kalaupun tidak, maka niat-niat tadi selagi dia tulus, ya, itu akan sudah dicatat di sisi Allah, ya. Apa namanya? Wa man hamma, apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', ya. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu innahu hasanatan kamilah. Siapa yang sudah ingin melakukan satu kebaikan namun tidak mampu, tidak sempat melaksanakannya, Allah akan catat sebagai satu, ya, pahala catatan kebaikan yang sempurna. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Haidir yang sudah memberikan informasi kita semua. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, terkait bagaimana hukumnya kalau kita membawa pulang air zam-zam lebih dari jatah yang sudah diberikan atau yang sudah ditentukan. Jadi kalau dari travel biasanya ada paket Ustaz, ya, ada 1,5 liter gitu. Terus ada jamaah yang mungkin bawa botol kosong terus diisi air terus dibawa pulang. Nah, itu bagaimana? Mengisi botol kosong di Masjidil Haram, dibawa pulang, nggak apa-apa, boleh saja, nggak ada larangan. Ya memang amanan ada yang ngomong bahwa itu haram segala macam. Ya tidak mengapa, tidak ada larangan bahwa misalnya air zam-zam harus diminum di sana, tidak. Ya bisa aja diambil dibawa pulang. Dan itu sudah dilakukan dan dilihat oleh para petugas segala macam. Tidak ada larangan. Ya selagi ya tentu jangan juga sampai membuat kita hanya sibuk dengan itu saja, ya. Dengan itu saja, tidak mengapa, itu tidak ada larangan secara khusus. Ya, perkara tersebut mau kita minum di situ, mau kita bawa pulang, ya. Tapi ya tentu yang wajar lah, ya. Jangan sampai bawa segalon gitu, ya. Yang wajar, dan itu biasanya kan juga oleh petugas kelihatan tuh kalau misal botolnya gede dilarang gitu, ya. Tapi kalau kecil tidak mengapa. Insyaallah. Wallahu a'lam. Asal wajar saja. Jadi sah saja misalnya, yang penting dalam batas kewajaran. Ya. Begitu. Terus terkait teknis nanti kita infokan Ibu ini untuk teknis bisa disampaikan di nomor admin kami untuk bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan terkait teknis keberangkatan dan segala macam, bisa menghubungi admin kami yang insya Allah dicatat di kolom komentar. Baik, selanjutnya mungkin kita closing statement pada Majelis Hafidhullah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan umrah ini bisa jadi, ya, hanya sekali seumur hidup, bisa jadi. Atau kalaupun lebih dari itu, nggak lebih banyak yang sebagaimana ibadah yang lain. Karena itu persiapan yang matang, persiapan yang baik untuk melaksanakan perjalanan umroh ini akan sangat menentukan kualitas dari umroh kita. Ya, maka sekali lagi persiapan sebaik mungkin akan membuat kita dapat melaksanakannya lebih baik. Ya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Ustaz Haidir yang telah membersamai kita dari pagi hari sampai hari ini, ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat, kita bisa mengamalkan ilmunya, dan semoga kita bisa menginformasikan ke kerabat-kerabat kita, ke saudara-saudara kita, terkait nanti ketika ada yang berangkat umroh, kita bisa sampaikan ilmu-ilmu ini kepada saudara-saudara kita. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Insya Allah kita akan meneruskan lagi di pekan selanjutnya di materi kelas selanjutnya. Untuk yang pagi ini, bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti dari awal sampai akhir acara, insya Allah akan ada rekaman yang akan dikirim
masing-masing, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya pada pagi hari ini, monggo bisa diinformasikan ke kami di nomor admin yang akan disampaikan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pamit ya. Kita jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi There's something on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind.